dan juga mitra kerja kita, Sanbe, Merek, MSD, KLB, Ebet, Aventis, Servier, Daria Varia, Interbat, Veron, Metiska, Novo, Natural High Life, dan juga LAPI. Sama halnya seperti di hari pertama seminar kemarin, di hari kedua pun saya akan tetap membacakan narasumber kita yang baik telah menyajikan materi di hari pertama maupun yang akan menyajikan materi di hari kedua ini. Yang pertama ada Profesor Dr. Sidartawan Sugoto, SPPD KMD Finasim Pace, yang akan memberikan plenary lecture dalam beberapa menit ke depan yang langsung akan dimoderatori oleh Dr. Rosis Mandoko, SPPD KMD Finasim Pace. Kemudian ada pembicara kita yang kemarin telah berbicara, yaitu Dr. Latif Coibar Caro Peboka, SPPD KMD Finasim, yang juga selaku Ketua Cabang Banten. Dan juga kemarin telah hadir sebagai pembicara yaitu Dr. Nanang Subianto, SPPD KMD Finasim Pace MM, dan juga Dr. Wardana, SPPD KMD Finasim, dan Dr. Puspasari, spesialis saraf yang telah membawakan materi di hari pertama. Lanjut hari kedua, selain pembicara tadi juga ada Dr. Mutalib Abdullah, SPPD KGH Finasim, Dr. Rosis Mandoko, SPPD KMD Finasim Pace, Dr. Raja Adil Siregar, SPJP Konsultan, PH, PK, FESC, FACC, FAPSIP, FSCAI, Dr. Leni Puspitasari, SPPD KMD Finasim, Dr. Indra Wijaya, SPPD KMD MKes Finasim, Dr. Hari Hendarto, PhD, SPPD KMD, Dr. Rian Ranitia, SPPD KKV Finasim, Dr. Clement Dewanto, spesialis bedah, dan akan ditutup oleh Dr. Wirya Ayu Graha, spesialis BTKV. Baiklah, sebelum kita masuk ke acara rangkaian simposium hari kedua, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama kita akan buka dengan plenary lecture yang akan disampaikan langsung oleh Profesor Dr. Sidartawan Sugondo. Kemudian dilanjutkan dengan simposium lanjutan yaitu Simpo ke-6 yang akan ditutup dengan Simpo ke-9, dan nanti kita akan ada foto bersama sebagai dokumentasi dan juga kita akan lakukan penutup secara bersama-sama. Saya akan membacakan tata cara virtual seminar BDD pada pagi hari ini. Yang pertama, selama acara berlangsung, kembali dimohonkan kepada seluruh peserta untuk menonaktifkan mute speaker pada platform masing-masing peserta. Hal ini dimaksudkan agar menghindari gangguan suara pada saat narasumber menyajikan materi. Yang kedua, untuk pertanyaan yang diajukan dapat dilakukan melalui kolom chat pada Zoom, dan pembicara akan menjawab pertanyaan secara langsung yang akan difasilitasi oleh masing-masing moderator pada setiap sesi. Kemudian yang ketiga, untuk sertifikat seminar dapat didapat dengan mengisi post test yang dapat diakses melalui website Bethsaida, www.bethsaidahospitals.com, di mana setelah Bapak Ibu mengisi post test, maka Bapak Ibu dokter akan mendapatkan notifikasi email berupa download sertifikat. Namun post test tersebut akan kami upload pada website Bethsaida pada hari Senin 26 Oktober 2020. Dan yang terpenting, pastikan Bapak Ibu dokter mengikuti minimal 50% dari keseluruhan rangkaian acara, baik hari pertama maupun hari kedua, untuk dapat bisa mendownload sertifikat. Pada hari pertama kita telah mengikuti 12 topik menarik tentang diabetes dengan para narasumber yang handal. Di hari kedua ini pun kita tidak kalah menariknya, akan mengikuti 10 topik seminar ditambah 1 plenary lecture yang akan disampaikan oleh Prof. Pastinya Bapak Ibu dokter peserta seminar sudah tidak sabar lagi untuk mengikuti plenary lecture dari Profesor Dr. Sidartawan Sugondo,
SPPD, KMD, Finasim, Fajar. Tanpa berpanjang lebar, acara seminar hari kedua dalam rangka Banten Diabetes and Metabolic Day dan 5th Banten Thyroid Awareness Day akan segera kita mulai dengan plenary lecture yang langsung akan dimoderatori oleh Dr. Rosis Mandoko, SPPD, KMD, Finasim, Fajar. Kepada beliau dipersilakan. Selamat pagi para sejawat, terima kasih Mbak Niat. Para sejawat sekalian, hari ini kita akan dapat kehormatan untuk mendengarkan salah satu topik yang lagi trending ini sebenarnya dalam dunia endokrinologi, yaitu mengenai pemakaian GLP-1 dalam hubungannya dengan safety-nya dan benefit-nya di kardiovaskular. Judul topik kali ini adalah Role of GLP-1 Receptor Agonist with CVD Benefit in Type 2 Diabetes Mellitus Management. Yang akan berbicara tentunya tidak asing lagi, salah seorang guru besar kita. Beliau sudah malang melintang di dunia endokrin ini. Beliau pernah menjabat hampir semua jabatan yang tertinggi dalam bidang endokrin, antara lain Presiden Persadia, kemudian Presiden Perkeni, kemudian sampai saat ini beliau juga masih salah satu eksekutif committee member dari IDF Western Pacific Region, dan baru-baru ini beliau mendapat Lifetime Achievement Award for Diabetes Care from Diabetes dari India. Topik kali ini mengenai GLP-1 agonist. Kenapa? Sebenarnya ini merupakan non-injectable insulin ya. Kenapa dibutuhkan terapi lain pada DMT tipe 2? Kita sudah punya pilihan monoterapi, kemudian dual terapi, triple terapi, tambah insulin. Sekarang ada lagi GLP-1 agonist. Di mana manfaatnya, tempatnya GLP-1 agonist ini dalam pengelolaan diabetes, terutama dalam safety-nya, dalam benefit-nya, dalam kardiovaskuler. Saya kira Prof. Sidatawan sudah bersama kita. Selamat pagi, Prof. Kami persilakan untuk mempresentasikan topik pada pagi ini. Mudah-mudahan sejawat dapat mengikuti dengan baik. Dan ini merupakan plenary lecture, jadi tidak ada diskusi setelah ini. Tapi saya tadi telepon Prof. Nanti saya ajukan satu atau dua pertanyaan, boleh? Oke, kata Prof. Silakan, Prof. Selamat pagi. Terima kasih Dr. Rosis Mandoko telah mengundang saya dalam 8th Banten Diabetes and Metabolic Day dan 5th Banten Thyroid Awareness Day. Pada pagi ini saya mendapat tugas untuk plenary session. Sidatawan ini akan berbicara tentang role of GLP-1 receptor agonist with cardiovascular disease benefits in type 2 diabetes management. Ini adalah disclaimer saya. Yang pagi hari ini kita bicarakan adalah pertama, therapeutic inertia and medication adherence. Itu penting sekali. Ya, kemudian kita lanjutkan dengan guidelines in type 2 diabetes management, dan selanjutnya bicara tentang benefits daripada GLP-1 receptor agonist dengan CVD benefits dalam manajemen diabetes tipe 2. Pada sesi terakhir akan saya bicarakan tentang pentingnya pendekatan multidisiplin di dalam penanganan diabetes tipe 2. Kita tahu bahwa prevalensi di dunia tahun 2019 dikatakan oleh IDF bahwa ada 463 juta orang dengan diabetes. Kita lihat yang di sini, Western Pacific 163 juta. Diperkirakan pada tahun 2045 akan terjadi angka kejadian diabetes 700 juta akan dengan diabetes, dan 212 juta di Western Pacific area
Kenapa Western Pacific Area? Karena Indonesia di IDF termasuk Western Pacific. Ya, angka itu akan makin lama makin tinggi. Yang menarik adalah walaupun kita sudah berusaha mengobati diabetes, tetap dikatakan bahwa di dunia kematian karena diabetes itu penyebab nomor 9, major cause of death. Sekitar lebih dari 50% terdapat komplikasi makrovaskular dan sekitar 25% adalah makrovaskular dan diabetic kidney disease. Ya, jadi kita lihat apapun yang kita lakukan itu tetap masih banyak. Kita berusaha harus lebih baik. Nah, salah satu sebabnya adalah adherence. Adherence adalah ketaatan. Ya, kalau kita kurang taat pada treatment, maka itu akan meningkatkan risk cardiovascular disease dan cardiovascular mortality. Nah, dikatakan di sini kalau pada pasien diabetes tipe 2 adherence-nya suboptimal, maka itu akan berhubungan dengan peningkatan all-cause mortality. Kita lihat di sini, ya, kalau kita lihat di sini, maka yang kalau adherence-nya besar, lebih dari 80%, lalu dibandingkan sini kurang dari 20%, maka all-cause mortality akan naik. Demikian juga dengan cerebrovascular events dan myocardial infarction. Ya, makin kurang adherence-nya, makin kurang taatnya, maka terjadilah komplikasi-komplikasi all-cause mortality, cerebrovascular events dan myocardial infarction. Itu hubungannya dengan adherence. Nah, sebetulnya adherence itu atau ketaatan berobat itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ya, kita lihat sini ada beberapa faktor, ada 7 faktor. Ya, pertama, ya, kalau seorang pasien asimptomatik atau tidak kontrol, tidak memeriksakan, maka dia merasa dia tidak perlu untuk taat. Ya, nah inilah yang dibedakan. Kalau orang udah sakit berat dia taat, tapi kalau nggak ada gejala dia nggak merasa perlu. Ya, kemudian cost, ya, semakin besar uang yang dikeluarkan dari kantong sendiri, maka adherence semakin sedikit. Ya, kita tahu lah, kalau dibayarin ditraktir kita lebih senang, kalau disuruh bayar sendiri pikir-pikir, sama berobat juga gitu. Ya, nah begitu berikutnya adalah anti-diabetic medication, itu tergantung daripada hubungan antara pasien dengan dokter. Kalau pasiennya percaya, maka dia akan ikut. Jadi relationship itu kita harus buat sedemikian rupa sampai mereka, kalau kita buat bilang apa-apa, mereka nurut. Relationship, jadi itu yang penting. Ya, kemudian tentu kalau obat-obat ini yang mereka dapatkan mempunyai efek hipoglikemi atau menaikkan berat badan atau membuat rasa mual seperti pada GLP-1, ya, maka tentu itu menjadi barrier. Nah, itu harus kita atasi. Sehingga kalau nanti kita pilih, ya jangan bikin hipo, jangan bikin berat badan naik, lalu mengatur dosisnya supaya tidak ada gastrointestinal adverse events. Ya, nah berikutnya adalah the number of injection. Makin banyak disuntik, 4 kali sama 1 kali kan akan sekali. Belum lagi kalau setiap kali makan mesti suntik lagi, juga pasti dia akan pikir. Kalau enak 1-2 kali kan daripada setiap kali makan suntik, sebelum tidur suntik lagi, tentu akan lebih sulit untuk membuat dokter meyakinkan kepada pasiennya bahwa itu sebetulnya perlu. Ya, dan inilah salah satu penyebab bahwa pasien tidak taat. Begitu juga tentang belum suntiknya sendiri, takut suntikannya, takut jarumnya, ukuran jarumnya, ya. Dan pada prinsipnya kan orang nggak gitu suka disuntik. Nah, itu perlu kita nanti meyakinkan bahwa suka tidak suka itu ada sesuatu yang kita perlukan. Ya, nah berikutnya adalah juga kompleksiti dari obat. Kita tahu obat sekarang udah minum obat oral, disuntik. Ya, kalau bisa monoterapi tentu lebih enak. Ya, makin sedikit obat jadi monoterapi dibandingkan dengan politerapi, pasti yang monoterapi akan
lebih taat orang. Ya, nah, ya kita lihat ya. Jadi kalau kita mau mencoba untuk mengurangi atau membuat orang lebih adhere, lebih taat, maka tentu kita harus melakukan beberapa hal. Pertama, dikatakan using a patient-centered treatment approach. Ya, jadi kalau kita mau memberikan obat, dan selalu kita ajarkan itu patient preference, hak pasien. Harus kita terangkan, ya, bahwa pilihannya memang demikian. Ada ya harus suntik, pilihlah alat suntik yang seperti apa. Kita terangkan efek sampingannya. Tentu sesuaikan cost-nya juga. Kalau nanti dia nggak bisa beli, kita nggak bisa paksa. Ya, tentu itulah yang kita perlukan. Patient center. Kemudian kalau toh harus kita kasih obat, carilah yang simple regimen. Ya, less frequent dosing, tentu makin sedikit dosisnya, tidak usah 2, 3, 4 kali, 1-2 kali kan lebih enak. Ya, bukan lebih enak, membuat mereka akan lebih mudah untuk mengikuti. Ya, kemudian tentu urusannya itu adalah dengan edukasi. Ya, makin bagus kita melakukan edukasi, maka makin baik adherence atau ketaatan berobat mereka dengan diabetes. Ini ada satu studi yang baru sekali. Ini kenapa ini saya sampaikan? Dikatakan bahwa di capture study, ya, bahwa pada prevalence of ICVD dalam type 2 diabetes, ya, itu tinggi. Ya, tahu orang dengan diabetes itu sepertiganya ICVD, high. Tetapi di dalam penelitian ini dibuktikan bahwa mereka itu tidak diberikan obat sesuai dengan mestinya. Ya, dikatakan bahwa studi ini bahwa 1 dari 3 mereka dengan diabetes mempunyai established cardiovascular disease, sepertiga. Ya, 9 dari 10 dari ICVD tadi sebetulnya adalah atherosclerotic. Dari cardiovascular disease adalah atherosclerotic cardiovascular disease. 9 dari 10. Nah, yang menarik adalah 2 dari 10 mereka yang dengan diabetes itu dikasih obat, ya, are getting a glucose lowering treatment with a proven cardiovascular benefit. Jadi yang dapat itu obat yang sesuai dengan yang kebutuhannya itu hanya 2 dari 10. Nah, inilah membuat kita bertemu lagi. Karena seharusnya 10 dari 10. Bukan 2 dari 10. Ya. Nah, kita mulai lagi. Kita tahu bahwa tadi adherence punya target. Kita coba lihat sekarang glucose lowering medication the type 2 diabetes. ADA 2020. Ada banyak guidelines. Kita coba guidelines ini. Ya, dikatakan bahwa guidelines ini tentu mulai merubah paradigma pengobatan kita. Tidak bisa kita seperti dulu lagi, tidak memperhatikan ICVD, tidak memperhatikan indicators of ICVD, tidak memperhatikan CKD dan heart failure. Harus. Ya. Nah, kita lihat di sini. Walaupun kita bertemu dengan pasien, pertama tetap kalau ADM katakan metformin on top of lifestyle intervention remains the recommended first line glucose lower medication for patients. Tetap metformin. Tapi what next? Kalau kita mau ambil step berikut, maka ada hal-hal yang kita perlu perhatikan. Ya, yaitu apa? Kita lihat di sini. Setelah metformin, ya, kalau yang putih ini, maka kita lihat di sini indicators of high risk or established ICVD or CKD or heart failure. Kalau ada ini, maka consider independently of baseline A1C or individualized A1C target. Jadi ini gini maksudnya. Katakanlah pasien ini H1C-nya 10 atau 12. Tinggi. Tetapi pasien ini fungsi ginjalnya kurang gitu bagus. Kemudian ada riwayat PJK. Maka pilihannya setelah metformin itu hanya tanpa memperhatikan A1C yang tinggi tadi adalah obat lain. Lalu kita lihat dulu apakah ada ICVD predominates atau heart failure atau CKD. Kita lihat. Ya. Jadi kalau misalnya ada kelainan yang seperti saya katakan begini, begini katakan, use metformin unless contraindicated or not tolerated. Itu awal. Kemudian continue metformin unless
contraindicated, remember to adjust the dose, stop metformin, decline GFR, kemudian tambahlah SGLT2 atau GLP-1 with proven CVD. Jadi gini, add SGLT2 inhibitors or GLP-1 receptor agonist with proven cardiovascular disease benefit. Ya, kita lihat sini. Kalau ada established ISCVD, ada indicators of high ISCVD risk, misalnya umur di atas 55 dengan coronary, carotid, or lower extremity stenosis more than 50%, atau ada left ventricle hypertrophy, ini dikatakan ASCVD predominant. Maka pilihannya adalah preferably GLP-1 receptor agonist with proven CV benefits, or SGLT2 inhibitors with proven CVD benefits if GFR is adequate. Baru lanjut. Nah, kalau misalnya ada heart failure, HFrEF, left ventricle ejection fraction kurang dari 45%, ada CKD, terutama eGFR antara 30-60, atau urinary albumin creatinine ratio lebih dari 300, maka preferably atasnya adalah SGLT2 inhibitors or GLP-1. Oke, jadi kita lihat di sini pilihannya dua. Saya ingin hanya merubah begini. Kalau kita ketemu pasien diabetes, first line metformin, walaupun ada beberapa guidelines mengatakan tidak selalu harus metformin. Oke, kita ikut ADA itu. Start with metformin. Setelah itu ISCVD predominates atau CKD atau heart failure predominates. Pilihannya adalah dua kelompok. GLP-1 receptor agonist terutama kalau ISCVD, ya, berikutnya SGLT2, kalau heart failure dan CKD SGLT2 inhibitor. Ya. Nah, begitu juga dikatakan oleh AACE atau American Association of Clinical Endocrinology, ya, juga demikian. Dikatakan di sini kalau independent of glycemic control, if established or high ISCVD risk and or CKD, recommend SGLT2 inhibitors and or long-acting GLP-1 receptor agonist. Sama, ya, terkini mirip-mirip seperti ini. Yang tapi masuknya adalah kalau tidak ada kelainan jantung, tidak ada kelainan ginjal, tidak ada heart failure, maka A1C jadi pilihan. Kurang dari 7,5 pakai monoterapi, 7,5 sampai 9 dual terapi, lebih dari 9 bisa dual triple insulin. Ya, itulah mulai paradigma yang berubah. American Heart Association juga mengeluarkan guidelines. Treatment of type 2 diabetes for primary prevention of cardiovascular disease. Ini primary prevention, jadi memang belum ada ICD. Sehingga kalau ada risk factors, aggressive treatment of other CVD risk factors. Ingat, diabetes tidak cukup kita obati hanya gulanya. Kalau kita mau mencegah cardiovascular disease di kemudian hari, maka aggressive treatment of other CVD risk factors itu penting. Dyslipidemia, hypertension, penting. Stop smoking juga penting. Tidak cukup hanya menurunkan gula darah kalau kita primary prevention. Ya, ini American Heart. Ini adalah European Society of Cardiology 2019. Ini beda dikit. Dikatakan bahwa kalau ada pasien diabetes, metformin bukan first line. Kalau pasien diabetes ada ISCVD, ada CKD, maka pilihannya langsung SGLT2 inhibitors atau GLP-1 receptor agonist. Kalau tidak ada itu, baru pakai metformin. Tapi kalau kita ketemu pasien ada ISCVD, sudah berobat, sudah pakai metformin, tambah SGLT2. Kalau sudah berobat, sudah pakai metformin, tambah aja. Kalau belum, jadi itu bedanya adalah di European Society of Cardiology adalah kalau ada SVD, metformin is not always the first line. Ya, ini ada sedikit perubahan. Ya, ini seperti saya kalau Anda lihat di sini mirip dengan ACE. Ya, memang ada tulisan di bawah yang katakan obat agonis GLP-1
dan penghambat SGLT2 tertentu menunjukkan manfaat untuk pasien dengan komorbid penyakit kardiovaskuler aterosklerotik, gagal jantung, dan gagal ginjal. Kedua obat ini disarankan menjadi pilihan untuk pasien dengan komorbid atau komplikasi penyakit tersebut. Mirip. Jadi, apakah Anda sudah begitu? Apakah Anda masih tradisional, tidak memperhatikan? Kita harus berubah. Shift paradigma kita. Hal-hal seperti ini harus dicari. Kenapa itu mulai terjadi? Kenapa kok begini? Apa yang Anda lihat ini adalah cardiovascular outcome trials. Semua trial ini dimulai tahun 2008 dan satu persatu mengeluarkan hasil. Ya, setelah 2016 keluar hasil-hasil, maka paradigma pengobatan berubah. Ya, kita lihat di sini bahwa salah satunya ada leader study, yaitu studi cardiovascular outcome trial untuk GLP-1 receptor agonist liraglutide. Ya, apa yang dilakukan? Leader study, liraglutide 0,6 sampai 1,8 mg per hari plus standard of care dibandingkan dengan placebo plus standard of care. 3,5 sampai 5 tahun. Ya, primary endpoint-nya adalah time from randomization to first occurrence of a composite of CV outcome, yaitu CV death, non-fatal MI, dan non-fatal stroke. Key point yang berikut adalah all-cause death dan hypoglycemia. Ya, nah kita lihat di sini bahwa salah satu hasilnya adalah daripada leader time to first renal outcome. Ya, kita lihat di sini makro outcome-nya adalah makroalbuminuria, doubling of serum creatinine, end-stage renal disease, and renal death. Kita lihat hazard ratio 0,78. Kita lihat perbedaannya antara placebo plus liraglutide. Ini adalah CV di benefits. Beberapa penelitian ini SGLT2 inhibitor dan SGLT1, EMPA-REC dengan SGLT2 inhibitor, CANVAS SGLT2 inhibitor, leader dan sustain adalah SGLT1 receptor agonist. Leader yang kita bicarakan tadi. Ya, kita lihat di sini hasilnya adalah pertama primary outcome risk reduction 13%. Ya, jadi ini yang membuat nanti guidelines type 2 diabetes treatment berubah. Ya, berikutnya CV death juga turun 22%. Apa yang dikatakan expanded MIS? CV death, non-fatal MI, non-fatal stroke, coronary revascularization or hospitalization for unstable angina or heart failure turun 12%. Ini yang tadi time to first renal outcome turun 22%. Ya, penelitian ini yang menyebabkan tadi bahwa pilihan kalau dari ADA tadi, kalau ada pasien diabetes ketemu ASCVD, CKD, heart failure, pilihannya adalah GLP-1 receptor agonist with CVD benefits. Ini buktinya. Nah, ini yang baru. American Heart Association kemudian mengeluarkan bukan guidelines, tetapi consensus, expert consensus decision. Ya, expert consensus decision memilih obat-obat yang baru untuk risiko reduction of cardiovascular disease and type 2 diabetes. Dikatakan kalau ada pasien dia umur di atas 18 tahun dengan diabetes, ya, and has one of the following: ASCVD, heart failure, diabetic disease at high risk for ASCVD, maka pada saat yang bersamaan, ingat, optimize guidelines, guideline directed medical therapy for prevention, lifestyle, blood pressure, lipids, glucose antiplatelets. Ya, kemudian recommend starting the SGLT2 inhibitors or GLP receptor agonist with proven benefits depending on patient specific factors and comorbidities. Yang menarik adalah gini, discuss patient clinical preference. Kalau memang tidak mau, maka no additional action taken at this time. Kalau enggak, nanti pilih antara SGLT2 dan GLP-1. Berikut adalah kalau, nah ya kita sini,
recommend starting SGLT2 inhibitors or GLP-1 receptor with proven CV benefits tadi. Kemudian kalau memang pakai GLP-1, maka pertama adalah, is the patient pregnant or breastfeeding? Yes, don't do anything. Do not start with GLP-1. But if no, start GLP-1 receptor agonist with proven CVD benefits. Ya, kemudian lanjut. Ya, ini adalah guidelines yang disampaikan oleh American Heart Association bagaimana memilih GLP-1 dan SGLT2. Ini salah contoh adalah GLP-1 receptor agonist. Ya, ini yang dikatakan. Initiate a GLP-1 receptor agonist with proven ICVD. Dulaglutide, liraglutide, or injectable semaglutide. Yang mana yang cocok? Start at the lowest dose and follow labeling instructions for dose titration to minimize side effects. Ada side effects-nya, oleh karena itu mulai dengan dosis kecil. Adjust other anti-hyperglycemic therapies if necessary. Karena kan ini add-on. Nah, kalau nanti misalnya ada obat yang sama, misalnya ada DPP-4 inhibitors, harus diberhentikan karena incretin sama misalnya. Kalau pakai SU, nah ke SU-nya harus diturunin misalnya. Ya, itulah beberapa hal yang harus disampaikan. Ini ya adalah ada beberapa guidelines dari mereka. Consideration for drug initiation and monitoring in patients starting a GLP-1 receptor agonist demonstrate CV benefits. Ya, ingat di sini tuh. Discontinue DPP-4 inhibitors. Ya. Jadi kalau untuk menghilangkan nausea, mulai dengan recommend small portion size for meals, start at the lowest dose, and up titrate as tolerated toward the goal doses used in CV outcome sampai dosisnya tercapai. Ya, oke, ini adalah yang beberapa. Nah, GLP-1 receptor agonist ini kenapa kok punya efek menurunkan risk tadi? Karena GLP-1 dikatakan GLP-1 receptor agonist mempunyai anti-atherosclerotic effect. Dua efeknya, direct effect dan indirect effect. Direct effect adalah pada improve endothelial function, reducing vascular smooth muscle activation, reducing proliferation at the second phase. Di sini kita lihat fase ke fase. Ya, di sini vascular inflammation, kita monosit, ya, jadi makrofag nanti. Kemudian lipid accumulation. Ya, di sini semua fase itu ada efek daripada GLP-1 receptor agonist, direct effect. Yang indirect effect adalah tentang A1C, ya, menurunkan berat badan, ya, dan juga menurunkan blood pressure. Dari beberapa efek GLP-1 receptor agonist. Yang menarik sekarang adalah setiap guidelines tadi, step itu ada GLP-1, ada SGLT2. GLP-1 tidak berhasil, jadi tambah SGLT2. SGLT2 nggak berhasil, tambah JLT2. Kedua obat ini kalau diberikan bersama-sama tentu dampaknya lebih baik. Anda lihat di sini, GLP-1 receptor agonist, ya, spesifik efeknya adalah anti-atherosclerotic, anti-inflammatory, antioksidan, itu proses atherosclerosis, albuminuria turun, dan sustain eGFR. Nah, bagaimana tentang SGLT2? Kita lihat, osmotic diuresis, natriuresis turun, intraglomerular pressure turun, dan selanjutnya. Nah, kalau ini digabung jadi indah sekali. Ya, nanti kita lihat karena sudah mulai orang ke arah sana. Itu step berikutnya. Ya. Nah, kita tahu bahwa diabetes itu banyak komplikasi. Kita lihat di sini mata, retinopati, glaukoma, katarak, kidney, nephropathy, end-stage renal disease, peripheral nervous system, peripheral neuropathy. Bagaimana tentang brain? Brain and cerebral circulation terganggu. The heart and coronary circulation ada angina and myocardial infarction, congestive heart failure. Bagaimana dengan peripheral vascular tree? Peripheral vascular disease, gangrene, amputasi, ini semua rendah. Oleh karena itu di mata kita perlu ophthalmologist, di ginjal kita perlu nephrologist,
Di sini kita perlu neurologist and podiatrist. Di brain kita perlu neurologist, neurosurgeon, psychiatrist, ya. Kemudian di cardiovascular, cardiologist, cardiac surgeon. Kemudian di perivascular tree, vascular surgery, orthopedic surgeon. Kita perlu multiple approach untuk multiple diseases, multiple complications. Oleh karena itu, untuk long term management, beberapa profesi yang harus involved di dalam penanganan ini: endocrinologist, ophthalmologist, podiatrist orthopedic surgeon, renal and cardiac physicians, ya, mental health practitioners and neurologists, pharmacists and dietitians, juga tentu social workers, nurses, and physical therapy. Nah, ini semua dikatakan oleh ADA adalah standard of care. Ya, important for diabetes care team and list the professionals that make up the team. Ini harus kerjasama. Ya, semua harus kita lakukan patient-centered care. Ya, di dalam patient-centered care, kalau kita lihat di sini, early treatment and treatment intensification, adherence to guidelines recommendation to ensure the appropriate treatment is provided and without delay. Jadi kita bikin guidelines. Guidelines itu untuk menjadi, katakanlah bukan harus, tapi menjadi panduan kita untuk melaksanakan pengobatan supaya obatnya sesuai dan dikerjakan tanpa ditunda. Stepsnya harus diikuti. Kemudian juga ada patient empowerment, kita lihat, ya. Maka ongoing diabetes self management education itu perlu, and support are critical to prevent and reduce long term cost. Ya pasti. Ini adalah chronic disease. Gak bisa satu kali, dia akan seumur hidup jadi pasien kita. Harus ongoing education, ongoing monitoring. Dan itu harus dilakukan secara kolaborasi oleh multidisciplinary team and referrers. Team and referrers. Jadi ada routine monitoring, systemic referral process, ya, itu ongoing patient support and care. Ya, ini tentu untuk prevention of disease progression and complication, primary care physicians, healthcare professionals, patients and specialists. Patient at the center, the rest work together. Dengan multidisciplinary team seperti ini, maka kita lihat penelitian mengatakan bahwa kontrol, ya, A1C kalau dilakukan kontrol itu dibandingkan penurunan A1C, kalau dengan multidisciplinary team akan jauh lebih banyak turun. Kalau hospitalization sebaliknya, kontrol banyak, kalau yang hospitalization lebih sedikit. Jadi untuk mencapai A1C dengan tim akan lebih baik pencapaiannya. Untuk masuk rumah sakit akan lebih sedikit kalau kita rawat dengan multidisipliner. Ini adalah penelitian yang dilakukan Juliana Chen di Hong Kong. Mereka juga dikatakan kalau untungnya atau benefit dari tim yang multidisiplin adalah improve glycemic control, increase patient follow-up, lower risk of complications, tentu improve quality of life juga, dan higher patient satisfaction. Jelas. Akhirnya adalah decrease healthcare cost. Ya, jadi ini perlu kita pikirkan dan laksanakan multidisiplin. Nah, juga demikian akan kuranglah komplikasi. Penelitian ini menggambarkan juga bahwa ternyata dengan multidisiplin approach, ya, microvascular complication, blindness, lower limb ulcers and amputation, and stage disease, semua turun risknya dan bermakna. Itu adalah multidisiplin. Belum multifaktorial. Jadi kalau ini dua penelitian Steno 2 and G283 itu menggambarkan kalau kita mengobati secara multifaktorial intensif dibandingkan konvensional, maka kita ada Steno 2 mortality berkurang, ya, time of first event events lebih lama, kemudian survivalnya lebih banyak, dan juga microvascular complications lebih rendah.
Ya, jadi memang itu adalah hasil-hasil penelitian kalau multifaktorial. Tentu ini harus dilakukan secara holistik seperti dikatakan untuk memperbaiki health outcome, provide better care and health, dan juga cost effective dan improve provider experience. Jadi kolaborasi multidisiplin ya itu membuat people dengan chronic condition ya mendapat fasilitasi yang baik dalam self management. Patient diabetes itu harus self management. Kalau kita memberikan edukasi yang baik, maka self management itu lebih baik. Ya, tentu dengan bimbingan kita. Nah, secara kolaboratif di dalam clinical management, a team approach to diabetes care harus diperhatikan ini. Kita harus masing-masing anggota tim harus di-define perannya dan tanggung jawabnya. Kemudian harus ada komunikasi yang dibentuk dan efektif. Approach multidisiplin dan clinical management tentu harus dilakukan, dan kemudian kita bisa mengerti patient journey, perjalanan penyakit seorang. Ya, ini yang kita perlukan sebagai kolaborasi. Define roles and responsibilities, effective and established communication. Ini yang harus kita tambah dan perbaiki. Pada akhirnya kalau kita lihat, despite the availability of wide range of therapies, walaupun segitu banyak obat, ya, segitu banyak usaha kita, still low proportion of patients achieve glycemic or severe renal safety targets. Ya, saya udah cukup lama jadi dokter, sudah sebegitu banyak fase pengobatan, segitu banyak tambah obat, tapi kok kayaknya hasil belum saja memuaskan. Karena makin sulit. Karena apa? Lifestyle makin enak. Ya, membuat orang lebih susah untuk mengikuti. Kemudian, medication adherence itu penting dalam manajemen. Tadi sudah saya katakan. Nah, salah satu adalah untuk mengatasi itu, kita tahu liraglutide sebagai GLP-1 receptor agonis sudah terbukti selain good glycemic control, juga menurunkan risk major adverse cardiovascular events untuk pasien diabetes tipe 2, dan juga sudah direkomendasikan di dalam hampir semua guidelines nasional dan internasional. Pada akhirnya, holistic approach, multidisiplin, sudah terbukti efektif untuk mengurangi komplikasi pada pasien dengan diabetes. Ini slide yang terakhir. Yang untung buat kita adalah ternyata liraglutide sekarang dikatakan bahwa safe untuk fungsi ginjal mild, moderate, and severe. Jadi tidak perlu adjusting dose. Yang kedua adalah kita katakan tadi bahwa GLP receptor agonis liraglutide itu kan dipakai untuk CVD benefits. Ini sudah masuk indikasi oleh BPOM, dikatakan the result of the trial to prevent CV events in people with type 2 diabetes at high risk and established of CVD updated indication section per 30 September 2020. Jadi sudah kita bisa pakai untuk itu. Oleh karena itu kita bicara sekarang. Officially bisa kita pakai indikasi tersebut. Jauh sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Banten, Dr. Sismandoko mengundang saya. Semoga kita tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pesan sponsor JDM. Silakan hadir 14, 15, dan 21-22 November 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anti-inflamatori, ada antioksidan ya. Kemudian efek yang baik pada albuminuria, kemudian ada common effect, menurunkan tekanan darah, menurunkan blood pressure, menurunkan body weight, menurunkan uric acid. Dan hal lain yang saya tangkap bahwa pendekatan terapi secara umum merupakan pendekatan holistic approach yang melibatkan multidisiplin dan multifaktorial. Kemudian
Kalau berdasarkan algoritma atau konsensus yang sudah beredar di Amerika, terutama di Amerika, sudah membuktikan dan menekankan bahwa kalau ada komorbid ASCVD maupun CKD, pilihannya SGLT2 inhibitor atau GLP-1 agonis. Kita tahu manfaat GLP-1 agonis, tapi tadi Prof sudah mengasih izin, walaupun ini panel lecture, saya menggelitik. Ini banyak GLP-1 agonis. Semuanya klaim mempunyai efek sama, benefit pada kardiovaskuler. Jadi apa kelebihannya liraglutide? Kalau boleh dijawab, Prof. Saya persilakan, Prof. Oh, oke, terima kasih, Dr. Rosis. Saya coba menjawab. Jadi memang ada beberapa GLP receptor agonis, tapi kalau di guidelines kan disebut yang bisa digunakan sebagai pilihan kalau ada ASCVD adalah dengan proven CVD benefits. Dan yang proven CVD benefits adalah liraglutide, dulaglutide, dan semaglutide. Ya. Nah, kebetulan yang dua itu belum ada di Indonesia. Jadi GLP receptor agonis yang lain bisa dipakai, tapi untuk kondisi yang berbeda. Ya, kita tahu bahwa GLP receptor agonis bisa dipakai di semua fase sebetulnya. Ya, nah di dalam guidelines kalau ada CVD pilihannya adalah GLP receptor agonis dengan long acting yang ada CVD benefits. Tetapi kalau misalnya tidak ada ASCVD, tidak ada CKD dan tidak ada heart failure, maka kalau kita mau menurunkan HbA1c, kita tetap ada pilihan GLP receptor agonis. Nah, di situ bisa long acting, bisa short acting, tergantung dari indikasinya. Nah, itu bedanya liraglutide adalah long acting. Itu, Dr. Rosis, terima kasih. Saya akan memberi kesempatan satu aja pertanyaan langsung. Silakan recording, Mbak. Satu aja. Dari partisipan, kalau ada yang mau nanya langsung, satu aja saya beri kesempatan. Ada? Ya, mungkin penjelasan Prof. Siratawan sudah cukup jelas, jadi terima kasih Prof. atas lecture-nya sangat menarik dan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan pada lain waktu Prof. lebih terlibat dalam acara ini, jangan hanya plenary lecture, tapi beberapa topik lain yang kami anggap cukup menarik untuk disampaikan oleh Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke pembawa acara. Baik, Dr. Rosis Mandoko, terima kasih atas plenary lecture hari ini yang telah dibawakan oleh Profesor Dr. Siddhartha Sujondo dan dimoderatori oleh Dr. Rosis Mandoko. Demikianlah plenary lecture yang telah disampaikan. Pastinya sangat menginspirasi seluruh Bapak Ibu dokter peserta seminar untuk memberikan terapi yang lebih baik lagi kepada pasien-pasiennya. Simpo pertama dan kedua di hari ini yang akan mengawali virtual seminar yaitu Simpo ke-6 dan ke-7 dari keseluruhan rangkaian BDD dan akan dimoderatori oleh Dr. Valentina Erlitasari dengan pembicara pada Simpo 6 yaitu Dr. Hari Hendarto, PhD, SPPD KMD, Dr. Rosis Mandoko, SPPD KMD Finasim Face, dan Dr. Indra Wijaya, SPPD KMD Finasim. Langsung saja saya serahkan acara selanjutnya kepada kami dari Bethsaida Hospital di Gading Serpong mengucapkan selamat hari ulang tahun IDI yang ke-70. IDI untuk Indonesia. IDI untuk Indonesia. IDI untuk Indonesia. Semoga IDI semakin maju dan bersatu. Semakin maju dan bersatu. Semoga IDI semakin maju dan bersatu. Untuk bangsa dan negara Indonesia. Untuk bangsa dan negara Indonesia. Untuk bangsa dan negara Indonesia. Untuk bangsa dan negara Indonesia.
semoga IDI semakin maju, bersatu untuk bangsa dan negara Indonesia.